Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 30 Januari 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap seorang komisioner KPU Padang Sidimpuan atas dugaan memeras seorang caleg yang menjanjikan suara pada saat pemilu 2024 mendatang. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan peristiwa penangkapan ini bermula dari laporan salah satu caleg berinisial D yang merasa diperas oleh pelaku berinisial PH dengan modus memberikan 1.000 suara dengan membayar uang sejumlah 50 juta rupiah. Merasa diperas oleh pelaku, korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi pada hari Sabtu kemarin. Berdasarkan laporan tersebut, polisi langsung menangkap pelaku yang tengah berada di sebuah kafe bersama rekannya dan menggeledah sebuah tas yang berisikan uang tunai sejumlah 25 juta rupiah. Polda Sumatera Utara sedang menangani atau sedang memproses perkara dugaan tindak pidana pemerasan, di mana korbannya adalah salah seorang calon anggota legislatif di Kabupaten Padang Sidimpuan. Pertanggal 28, P sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses penahanan dan penyidikan lebih lanjut. Mudah yang didapatkan hasil penyidikan sementara yang bersangkutan mengiming-imingi dengan membayar sejumlah uang akan mendapatkan suara. Sementara itu, atas peristiwa tersebut pelaku dijerat dengan pasal 368 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Demi menciptakan kelancaran dan keamanan berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Batubara terus menggencarkan penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai aturan atau knalpot brong. Penindakan terhadap pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dilakukan personel Satuan Lalu Lintas Polres Batubara setiap melakukan patroli maupun pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik di Batubara. Kasat Lantas Polres Batubara AKP Hotlan Wanto Siahaan mengatakan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong karena dianggap mengganggu pengendara lain dan sudah meresahkan masyarakat. Pengendara sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong langsung ditilang dan membuka knalpot brong untuk digantikan dengan knalpot standar. Sedangkan knalpot brong yang sudah dibuka langsung dirusak oleh pemiliknya dengan cara dilindaskan ke ban truk yang melintas. Dalam sebulan ini, Satuan Lalu Lintas Polres Batubara sudah menindak lebih dari 100 pengguna knalpot brong. Untuk itu, warga dihimbau tetap menggunakan knalpot standar bawaan pabrik demi kelancaran dan keamanan berlalu lintas. Ketika kita menemukan pelanggaran kasat mata, itu knalpot brong, kita langsung melakukan penindakan dengan tilang. Jadi untuk bulan ini ada sekitar 100 lebih pelanggar yang menggunakan knalpot brong yang sudah kita tilang di tempat. Pada saat itu ya CB yang kita lakukan, setelah kita lakukan penindakan dengan tilang, ya kita mengarahkan si pemilik kendaraan atau si pengendara untuk langsung membuka sendiri. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Nasib tragis dialami bocah berusia 7 tahun warga Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang diruda paksa 2 orang laki-laki. Keluarga korban mengharapkan keadilan dari penegak hukum agar pelaku segera ditangkap. Orang tua korban tidak tega dengan nasib anaknya M yang menjadi korban ruda paksa yang diduga dilakukan 2 orang pelaku, yakni IS 40 tahun dan PD 15 tahun yang masih satu kampung dengan mereka. Orang tua korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat pada tanggal 11 Januari 2024 lalu, namun tidak ditanggapi pihak kepolisian. Dan kedua pelaku masih bebas berkeliaran di pemukiman warga. Karena tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian, akhirnya orang tua korban memviralkan
menyebarkan kasus tersebut ke media sosial. Kakek korban mengaku setelah viral, seorang pelaku PD 15 tahun siswa kelas 2 SMP telah diamankan polisi, sedangkan satu pelaku lagi IS melarikan diri. Menurut kakek korban, selama ini pelaku IS sudah dianggap seperti keluarga dan tinggal di rumah mereka. Keluarga hanya bisa berharap agar pelaku IS segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Harapan saya dapatlah satu orang lagi tuh, minta bantuan sama aparat ya kan, dapatkanlah satu orang supaya adil. Karena bukan apa ini kasusnya kasus harga diri. Sementara itu, peristiwa ruda paksa tersebut diketahui pada saat korban sedang dimandikan oleh sang nenek. Saat dimandikan, korban mengeluh sakit dan setelah ditanya, korban mengaku telah diruda paksa oleh kedua pelaku. Hampir 1 bulan terakhir ini, harga beras medium dan premium di Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami kenaikan Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal dipicu menurunnya hasil panen petani yang membuat stok kebah menipis sejak awal Januari kemarin. Harga beras medium dan premium dijual para pedagang di kisaran Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya, yang sebelumnya harga beras masih di harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Naiknya harga beras berdampak pada warga yang biasanya membeli beras per karung, kini menjadi per tabung. Menurut pedagang beras di Kelurahan Pidoli, Lombang, Mandailing Natal, kenaikan harga ini terjadi bertahap dalam sebulan terakhir ini. Ada Pak, ini yang dalam jangka 2 minggu ini kenaikan harga beras 1.000 sekilo. Yang dari awalnya beras 64 dia 12.500, sekarang yang kita jual 14.000. Dia naiknya 1.500 per kilonya Pak. Kalau dia jenisnya C4 yang dari awalnya kita jual 13.500, sekarang kita jual 14.500. Jadi dia naiknya 1.000 per kilo. Sama juga dengan beras-beras yang lain Pak, naiknya 1.000-1.500 per kilo. Saya memang mengganggu sih, sama tetangga-tetangga juga mengganggu lah. Karena biasanya 14 jadi 15, itu pun kalau tergantung tempatnya. Kalau di tempat yang lain masih ada yang jual 16 gitu. Para pedagang memperkirakan harga kebutuhan pokok masyarakat ini akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang bulan Ramadan. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. 9 penyandang disabilitas di Tapanuli bagian selatan diberangkatkan ke Kota Medan untuk memasang kaki palsu yang sebelumnya telah dilakukan pengukuran. Para penyandang disabilitas yang didampingi anggota keluarga mereka berangkat ke Kota Medan untuk pemasangan kaki palsu yang difasilitasi oleh Yayasan Madinah Murni. Sebelumnya mereka sudah mengikuti tahapan pengukuran kaki palsu di Yayasan Peduli Tunadaksa Kota Medan. Kaki dan tangan palsu ini diberikan kepada penyandang disabilitas secara gratis, begitu juga biaya transport selama proses pemasangan di Kota Medan. Direktur Yayasan Madinah Murni, Awaludin Nasution, mengatakan selama tahun 2023 telah memberangkatkan ratusan warga Tapanuli bagian selatan untuk mendapatkan fasilitas kaki dan tangan palsu. Dikatakan bagi masyarakat yang membutuhkan fasilitas tersebut bisa mendaftarkan diri dengan melengkapi persyaratan mulai dari fotokopi, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan miskin dari kepala desa. Salah seorang penyandang disabilitas, Sakti Fazar, tidak menyangka adanya bantuan secara gratis untuk mendapatkan kaki palsu. Sebelumnya ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp7 juta untuk membeli kaki palsunya. Namun karena termakan usia, kaki palsu tersebut kini telah rusak. 12 tahun Bang. 2012 Bang. Itu apa penyebabnya? Kecelakaan Bang. Kecelakaan. Terus habis kecelakaan harus diamputasi gitu? Habis kecelakaan dibawa ke inilah Bang, ke dukun patah. Dukun patah, habis ke dukun patah orang itu kan sanggup kan. Dipaksa diamputasi. Oh, sekarang masih bisa bekerja atau gimana? Bisa, sekarang naik beca Bang. Naik beca? Naik beca, biasa sehari-hari gitu kan. Dari beca. Sementara itu, Sakti Fazar mengalami kecelakaan sejak 12 tahun yang lalu membuat dirinya harus kehilangan kakinya sebelah kanan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang becak bermotor.
Pemirsa, 3 partai politik untuk pemilihan DPRD Kabupaten Batubara terancam dibatalkan sebagai peserta pemilu tahun 2024 karena tidak melaporkan dana awal kampanye LADK hingga batas waktu yang telah ditentukan. 3 partai politik yang terancam batal mengikuti pemilu tingkat DPRD Batubara yakni Partai Gelora dengan nomor urut 7, Partai Garuda nomor urut 11, dan Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 15. Menurut Ketua KPUD Batubara Erwin, alasan pembatalan ketiga partai politik karena hingga batas akhir penyerahan LADK pada 7 Januari 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat tidak ada utusan dari partai politik tersebut yang datang ke kantor KPUD Batubara. KPUD Batubara juga telah meminta klarifikasi terhadap 3 partai politik tersebut dan menggelar sidang pleno untuk membatalkannya sebagai peserta pemilu tingkat DPRD Kabupaten. Terkait pembatalan ketiga partai politik yang dimaksudkan, KPUD Batubara telah menyampaikannya ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara, sebab yang berwenang memutuskan pembatalan partai politik peserta pemilu adalah KPU RI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait tentang pemilihan umum pasal 338 ya, dalam hal partai politik tingkat pusat kemudian wilayah kabupaten kota yang tidak menyampaikan laporan dana kampanyenya, maka sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu ini akan bisa dikenakan oleh partai politik. Pengajuan pembatalan kami sudah membuat BA ya, BA nomor 76 ya tahun 2024 itu di tanggal 22. Kemudian kami juga sudah mengeluarkan surat keputusan KPU Kabupaten Batubara nomor 36 tahun 2024 tentang pembatalan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara pada pemilu tahun 2024. Pembatalan partai politik yang tidak menyerahkan LADK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasca operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPUD Padang Sedempuan, Parlagutan Harahap, anggota KPU RI masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Jika terbukti melakukan tindak pidana pemerasan atau pungli, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya. Anggota KPU RI Parsadaan Harahap dalam kunjungannya ke gudang logistik KPU Kota Medan menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan di Treskrimum Polda Sumut terhadap Komisioner KPUD Padang Sedempuan yang terjaring operasi tangkap tangan melakukan pungli atau pemerasan terhadap salah satu caleg di kawasan Padang Sedempuan. Parsadaan Harahap mengatakan KPU Pusat akan memberikan sanksi tegas jika hasil pemeriksaan kepolisian menyatakan anggotanya bersalah melakukan tindak pidana pemerasan atau pungli terhadap salah satu caleg senilai 25 juta rupiah. Saya salah satunya ke Sumatera Utara dalam rangka pencegahan itu. Kan kalau di Sedempuan itu sudah terjadi kan? Sudah terjadi, kita tinggal tunggu pengembangan kasus hukumnya seperti apa. Yang jelas nanti secara kelembagaan pasti akan ada sanksi yang kita berikan sesuai dengan regulasi dan aturan, sudah pasti. Tapi sampai hari ini kita belum dapat informasi apakah sudah ditersangkakan atau belum. Cuman yang jelas yang bersangkutan sudah dibawa ke Polda ya, informasinya begitu. Ya, pemirsa, mendekati pemilihan umum yang tinggal beberapa hari lagi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas mulai mengemas serta mengepak logistik ke dalam kotak suara untuk didistribusikan ke seluruh TPS. Pengemasan dan pengepakan logistik ke dalam kotak suara dilakukan di gudang milik KPUD Padang Lawas dengan melibatkan puluhan pekerja dari masyarakat sekitar. KPUD Palas menargetkan seluruh logistik untuk keperluan pemilu akan selesai dikemas ke dalam kotak suara paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Sekretaris KPUD Palas Safiar menjelaskan seluruh keperluan logistik untuk keperluan pemilu telah lengkap dan tengah melaksanakan pengemasan berdasarkan TPS masing-masing. Pengepakan surat suara dalam kotak. Untuk surat suaranya sudah masuk,
Tapi untuk kotak yang sudah kita lakukan, logo packing ini ada yang sudah kita packing itu suara untuk DPR RI, DPD, provinsi, dan kabupaten. Target selesai tinggal 31 Januari sesuai arahan dari Sekjen KPU. Safiar menjelaskan untuk pemilu tahun ini jumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Padang Lawas terdapat 801 TPS yang tersebar di 304 desa dan kelurahan serta 17 kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas. Untuk mensukseskan pemilu serentak 2024, sebanyak 7.175 anggota PPS mengikuti bimbingan teknis pemungutan dan perhitungan suara yang diselenggarakan oleh KPU daerah Labuan Batu Selatan selama 6 hari. Dalam kegiatan BIMTEK kali ini, para peserta diberikan pelatihan tata cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS, serta rekapitulasi surat suara, tanda pemberian suara sah dan tidak sah, ditambah dengan cara penggunaan aplikasi Sirekap. Hal tersebut dimaksudkan agar semua anggota PPS dapat memahami di saat pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ebenezer Lumban Toruan mengatakan, sebanyak 7.175 dari seluruh TPS yang ada di Labusel mengikuti BIMTEK. BIMTEK bertujuan untuk pemahaman bersama satu persepsi dalam pemungutan dan perhitungan suara, serta penggunaan aplikasi Sirekap. Seluruhnya dari 1.025 TPS ada KPPS yang di BIMTEK sekitar 7.175 dari seluruh TPS yang ada di Labusel. Tujuannya ini Pak, dari BIMTEK? Tujuannya ini untuk pemahaman bersama satu persepsi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap nantinya di TPS pada 14 Februari 2024. Apa aja isi BIMTEK ini Pak? Isi BIMTEK ini terkait tentang pelayanan terhadap peserta pemilih, pelayanan terhadap para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, serta tata cara pemilihan, tata cara mencoblos, menentukan suara sah dan tidak sah, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan teknis kepemiluan pada hari 14 Februari 2024. Dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan KPUD Labuhan Batu Selatan agar pemilu mendatang dapat berjalan dengan sukses. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah mengharapkan kelompok panitia pemungutan suara se-Kabupaten Tapanuli Tengah bisa menciptakan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil. Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Putra Hutagalung, pada kegiatan BIMTEK menyatakan, anggota KPPS merupakan ujung tombak dari KPU. Untuk itu keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pemilu berada pada keberhasilan KPPS dalam menjalankan tugas di TPS masing-masing. Pada kegiatan BIMTEK yang diikuti ribuan lebih KPPS ini, para KPPS diberikan pemahaman tentang tugas dari tiap anggota KPPS. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tugas di TPS masing-masing dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan PKPU. Selain diberikan pemahaman akan tugas di TPS, ribuan anggota KPPS yang mengikuti BIMTEK tersebut juga diharapkan dalam menjalankan tugas nantinya bisa berlaku jujur dan tidak mencurangi pelaksanaan pemilu 2024. Harapan kita mereka dapat menyerap aspirasi apa yang disampaikan oleh para PPS dan PPK yang telah kami BIMTEK agar dapat nantinya pada pelaksanaan pemilu 2000 puncak pada 14 Februari mereka dapat melaksanakan putung suara dengan sesuai dengan peraturan dan aturan yang diturunkan oleh KPU. Harapan kami Tapanuli Tengah pada pemilu ini tidak lagi menjadi zona merah tapi sudah zona hijau. Kita tidak mau ada kecurangan. Komitmen kami semua yang menang itu berhak menang, yang kalah itu harus kalah.
Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuhan Batu Selatan melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda dan Dinas Catatan Sipil Labuhan Batu Selatan guna percepatan perekaman KTP elektronik yang dihadiri 54 PJ Kepala Desa dan 2 Lurah pada Senin 29 Januari 2024. Rapat koordinasi yang digelar KPU terkait dihadiri 54 PJ Kepala Desa dan 2 Lurah membahas percepatan perekaman KTP elektronik terhadap 2.575 masyarakat yang terdaftar dalam pemilih tetap namun belum memiliki KTP. Sehingga KPU dan Dinas Catatan Sipil berkoordinasi dengan seluruh kepala desa dan kelurahan yang ada di Labuhan Batu Selatan untuk memfasilitasi dan pendataan ulang warga yang ada di desa maupun kelurahan. Guna mempermudah perekaman, Dinas Catatan Sipil akan melakukan jemput bola sebab KTP merupakan persyaratan untuk pemilu mendatang. Divisi Perencanaan dan Informasi Adnan Rashid mengharapkan warga yang belum melakukan perekaman KTP agar segera melakukan perekaman sebelum tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Tujuannya karena KTP merupakan dokumen wajib yang dibawa pemilih untuk dapat melakukan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari, maka kita laksanakanlah rapat koordinasi ini. Harapannya kami dari KPU beserta Bawaslu dan beserta Disdukcapil dapat kita yang mewakili, kemudian pejabat desa atau kepala desa sama-sama mengejar pemilih kita yang belum melakukan perekaman AL untuk dapat melakukan perekaman AL sebelum tanggal 14 Februari 2024. Ribuan lebih pemilih pemula di wilayah kota Gunung Sitoli belum melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat terus menyelenggarakan pelayanan Adminduk langsung jemput bola hingga desa. Berdasarkan data yang dihimpun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli dari Daftar Pemilihan Tetap atau DPT, daerah itu sebelumnya terdapat 4.000 pemilih non-IKTP. Seiring dengan kesadarannya dan mendukung sepenuhnya program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA, kini pemilih non-IKTP semakin berkurang jumlahnya. Dari data terakhir, seribuan warga belum merekam kartu tanda penduduk. Menurut Kepala Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli, Bernardin Telombanua, ruang perekaman KTP difokuskan kepada pemilih pemula. Kebijakan tersebut dalam memastikan hak demokrasi para pemilih pemula ini tersalurkan pada pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024. Kalau data dari KPU tahun yang lalu, pemilih pemula itu kurang lebih sebanyak 6.200-an lebih. Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pelayanan perekaman KTPL itu kayak roadshow ya, terus menerus sampai di tempat ini kita sekarang bersisa kurang lebih 1.000 pemilih pemula lagi. Saat ini masih kerap ditemui permasalahan teknis perekaman KTP elektronik seperti lemahnya sinyal internet yang membuat instalasi dan perangkat sistem administrasi kependudukan terpusat kurang bekerja secara maksimal. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bimbingan teknis yang melibatkan seluruh anggota KPPS Serdang Bedagai yang meliputi hal teknis dalam tugas KPPS mulai dari persiapan TPS, pencoblosan hingga penghitungan suara. Saat ini seluruh anggota KPPS Kabupaten Serdang Bedagai fokus mengikuti kegiatan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pemilu yang melibatkan komisioner KPU, PPK, serta PPS. Bimbingan teknis meliputi simulasi teknis persiapan tempat pemungutan suara, pencoblosan hingga penghitungan suara. Mulyono, Ketua KPPS TPS 5 Desa Serejo, mengatakan dengan ikutnya BIMTEK dapat mengetahui perihal tugas yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, sehingga mampu menjalankan proses awal TPS dibentuk hingga sampai penghitungan suara nanti. Apa suara mengenai cara kapitulasi, mengenai pendataannya, jumlahnya, ya, terus mengenai DPT. Bermanfaat nggak kira-kira? Alhamdulillah bisa.
Bisa. Untuk menambah inilah materi untuk ke depan. Oh iya. Begitu juga hal yang sama disampaikan Suherman, Ketua KPPS TPS 11, mengatakan bimbingan teknis sangat bermanfaat sekali dilakukan. Di samping kita lebih mampu menguasai materi tugas, KPPS juga mampu mengefisiensikan waktu hingga selesainya proses pencoblosan dan penghitungan suara, sehingga prosesnya lebih cepat dan juga efisien. Membuat laporan daripada C1, pemilih dari DPK, DPTK pakai KTP atau surat pindahan itu pakai KTP, semua dijelaskan di situ. Harapan kita semoga nanti di tanggal 14 itu berjalan dengan lancar, semua anggota memahami kinerja masing-masing. KPU daerah Deli Serdang menargetkan pengemasan logistik pemilu selesai dikerjakan pada 31 Januari 2024 sesuai instruksi KPU RI dan selanjutnya akan didistribusikan ke 22 PPK sekabupaten Deli Serdang. Komisioner KPUD Deli Serdang Ziaul Haq Siregar menjelaskan seluruh logistik pemilu sudah lengkap dan saat ini masih berlangsung proses pengemasan. Untuk mempercepat proses pengemasan logistik pemilu, KPU Deli Serdang menambah lokasi pengemasan di 4 titik, yakni di halaman depan dan belakang kantor KPUD Deli Serdang, Gedung Cadika, Gedung PKK, serta Gedung Olahraga. Untuk proses pengemasan dikerjakan sekitar 300 orang warga sekitar yang dimulai pada tanggal 26 Januari 2024 kemarin. Logistik pemilu yang dimasukkan ke kotak suara antara lain surat suara, kertas plano, alat mencoblos, segel, dan formulir berita acara perhitungan suara. Masing-masing kotak suara diberi label sesuai jenis surat suaranya. Untuk memenuhi target pengemasan agar rampung akhir Januari 2024, KPUD Deli Serdang juga melibatkan anggota panitia pemungutan suara. Ini sebenarnya kita masih proses pengepakan. Sampai dengan hari ini baru 5 dapil yang kita kerjakan. Karena yang dapil 4 sama sekali belum kita kerjakan karena memang keterbatasan kita juga sebagai pegawai yang ada untuk mengkoordinir kalau kita buka tempat. Ya, memang ada ditargetkan bahwa di tanggal 31 itu kita sudah harus selesai untuk pelaksanaan pengepakan ini, Bang. Proses pengemasan logistik pemilu ini juga diawasi pihak Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan kepolisian dari Polresta Deli Serdang. Pemirsa, informasi lainnya dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Tetap aja pilihan ada. Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Alah, kau sama aja kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan.
Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Rabu 31 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mendoza, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Rabu 31 Januari 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berawan di sebagian wilayah Sumatera Utara dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Mandeling Natal, dan Kepulauan Nias. Pada malam hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Sidimpuan, Mandeling Natal, Labuhan Batu Utara, dan Kepulauan Nias. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pada pengamatan tanggal 29 Januari 2024 terdapat 4 titik, yaitu 2 titik di Mandeling Natal, 1 titik di Karo, dan 1 titik di Deli Serdang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat, BPS melakukan sosialisasi survei biaya hidup SBH 2022. Kegiatan ini menjadi salah satu bahan penyusunan untuk penghitungan indeks harga konsumen IHK untuk mengukur tingkat inflasi. Agar relevansi indeks harga konsumen IHK terjaga, BPS memperbaharui pola pembobotan barang dan jasa setiap 5 tahun sekali. Pembaharuan ini dilakukan karena perubahan pola konsumsi masyarakat. SBH diperlukan sebagai dasar penghitungan indeks harga konsumen yang berujung pada inflasi. Di samping itu ingin mengetahui bagaimana situasi pandemi mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, perubahan teknologi pendapatan, pasar, dan akibat krisis pasca pandemi COVID-19. Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin mengatakan untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat agar IHK terjaga, pola pembobotan dan paket komoditas harus tetap terjaga pula. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Survei biaya hidup SBH diperlukan sebagai dasar penghitungan indeks harga konsumen yang berujung pada inflasi. Hasil SBH akan menjadi dasar bagi pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah. Diharapkan informasi yang disampaikan transparan dan partisipasi masyarakat dapat semakin meningkat dalam menciptakan kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Dikatakan ada 61 komunitas yang terkait dengan inflasi seperti paket komoditas hasil survei biaya hidup 2022 di Sumatera Utara meliputi komoditas hilang dan beberapa komoditas baru. Perbandingan bobot nilai konsumsi menurut kelompok ada kenaikan di Sumut, perubahan yang cukup tinggi diantaranya pola konsumsi. Komoditas dan jasa keuangan, pola konsumsi yang cukup signifikan. 20 komoditas dengan bobot terbesar hasil SBH 2022 Sumut diantaranya kontrak rumah sebesar 4,52%, beras 4,40%, bensin 4,30%. Ketika kita mensosialisasikan ini, ada literasi statistik yang terbangun, ya, ada kemudian pemahaman yang sama di dalam melihat bagaimana proses penghitungan inflasi secara benar, karena sesungguhnya inflasi ini menjadi indikator strategis yang saat ini menjadi perhatian besar pemerintah, ya, dari Presiden, kemudian Menteri Dalam Negeri, ya, kemudian juga Gubernur, Wali Kota, Bupati, ya, sehingga ini perlu difahami bersama terkait dengan adanya
hasil SBH 2022 yang akan berpengaruh terhadap proses penghitungan inflasi kita ke depan. Sementara itu, data ini memberikan gambaran terkait tingkat inflasi dan sejauh mana kenaikan harga mempengaruhi daya beli masyarakat. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara menggelar pengajian bersama Ustadz Haji Asbi Al-Mawardi Lubis dengan tema Fadilah dan Keutamaan Rajab menyongsong Ramadan. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai Nyonya Dian Arif Estri Nugroho menghadiri pengajian rutin bulanan di kantor DWP Provinsi Sumatera Utara, Jalan Cikditiro, Medan pagi tadi. Pengajian bulanan rutin ini dipandu Ustadz Haji Asbi Al-Mawardi Lubis dengan mengangkat tema Fadilah dan ketentuan Rajab menyongsong Ramadan. Dalam tausiahnya, Ustadz Haji Asbi Al-Mawardi Lubis menyampaikan kepada jamaah untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Selain itu, Ustadz Haji Asbi juga mengingatkan bulan Rajab merupakan bulan peningkatan amal menyongsong Ramadan. Bulan Rajab merupakan aslul hurum, yakni bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Dikatakan barang siapa yang beribadah pada bulan Rajab akan mendapatkan kelipatan pahala, dan sebaliknya bagi orang yang berbuat kemaksiatan maka akan dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana kita ketahui, Rajab itu termasuk salah satu ashurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Dalam banyak tafsir dikatakan, siapa yang melakukan ibadah di bulan ini Allah lipatkan kebaikannya, dan kebalikannya pula. Fiha asaddu iqaban. Siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan ini Allah lipat gandakan ke pembalasannya. Maka kita jagalah bulan Rajab ini salah satu bulan peningkatan amal. Selain menggelar pengajian, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara juga menggelar bazar mini seperti makanan, aksesoris wanita, jilbab, dan lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan peserta mengikuti pawai ta'aruf Musabaqah Tilawatil Quran Nasional kedua tingkat Kecamatan Madinding, Kabupaten Karo. Kegiatan ini untuk meningkatkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan serta toleransi masyarakat Karo yang majemuk. KUA dan Forkopimcam Madinding membuka pawai ta'aruf yang bernuansa religi sebagai kegiatan awal sebelum acara pembukaan MTQ Nasional kedua sekecamatan Madinding, Kabupaten Karo. Para peserta pawai berasal dari beberapa desa dan berbagai elemen umat muslim seperti PHBI, Majelis Taklim, pengajian kaum ibu, remaja masjid, siswa sekolah dan lainnya. Kegiatan pawai ta'aruf ini mendapatkan perhatian masyarakat. Meski udara cukup panas, namun tidak menghalangi antusiasme peserta mengikuti pawai. Pawai ta'aruf MTQ ini sebagai momentum persaudaraan umat dan menanamkan nilai Al-Quran. Kepala KUA Madinding Ari Aliansah Siregar mengapresiasi penuh kerjasama Kementerian Agama, Polsek dan Puskesmas Madinding dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Pawai ta'aruf, di mana seluruh peserta serta masyarakat Madinding hadir beramai-ramai untuk menyemarakkan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ini. Alhamdulillah dihadiri oleh 200 lebih massa. Sementara itu, pawai ta'aruf dan MTQ ini diharapkan mampu menciptakan khalifah yang mencintai Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Udran Derolin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.